Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassallallahu wassalamu tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fidin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Yahya bin Musa al-Imriti asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ikhwani fidin kita sudah sampai di bab dhanna dan saudaranya, dhanna wa akhwatuha. Kemarin saya minta maaf ya, tiba-tiba menghilang karena langsung mati lampu. Jadi kemarin mati lampu, kemudian jaringan juga memang lagi tidak bagus selama 2 minggu ini. Nah, jadi makanya tidak kembali-kembali ya, tidak kembali-kembali. Jadi tapi sudah ada informasinya ya, kalau misalnya sudah bubar. Jadi sebenarnya kita mau jelaskan itu yang kemarin. Ya, sebelum kita masuk di zona dan saudara-saudaranya, ikhwan, akhwat, saya mau lagi tentang masalah kemarin ya, yaitu tentang masalah ada catatannya tentang ini. Sana. Ada Ustadz. Ya, apa catatan pertama kemarin saya lupa itu. Kemarin sampai di Ustadz menjelaskan dari segi amil, para ulama sepakat bahwa fiil merupakan amil yang paling kuat, sedangkan huruf itu amil yang lemah. Jadi Ya, sama. konsekuensinya karena kana itu fiil, maka isim kana dan khobar kana, nah setelah itu langsung putus suara Ustadz. Nah, iya. Nah, Ada sebelumnya itu? Sebelumnya ada tidak? sebelumnya Ada sebelumnya? Enggak ada ya? tidak ada, hanya itu Ustadz Iya, yang baik. terakhir. Nah, itu ya. Nah, Baik, kita jelaskan ya kawan ya, wa akhwat, tentang masalah kemarin ya, tentang kana dan saudara-saudaranya. Kita sudah sepakat ya bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu termasuk apa? fiil. Fi'il ya, Fi'il. fi'il. Nah, coba dibuka mikrofonnya ya seperti biasa. Ya, ya terutama teman-teman peserta ya, dibuka mikrofon. Kita sudah sepakat bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu adalah Fiil. fi'il ya, Fi'il. fi'il. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya itu adalah Huruf. 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 Ya, huruf. Dan itu kita sudah sepakati ya. Para ulama sepakat bahwasanya kana dan saudaranya itu adalah fi'il, inna dan saudaranya adalah huruf ya, huruf. Kemudian kita sudah bahas itu kemarin ya, tambahan yang pertama. Kemudian tambahan yang kedua saya jelaskan kemarin adalah karena kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il dan inna dan saudara-saudaranya itu adalah huruf, maka kana beserta saudaranya itu merupakan amil yang kuat ya, amil yang kuat. Karena fi'il itu adalah amil yang kuat. Ya. Karena fi'il itu adalah amil yang Kuat. kuat. Sedangkan isim. Sedangkan inna yang merupakan huruf, inna dan saudara-saudaranya yang merupakan huruf itu adalah amil yang lemah. Ya, amil yang lemah. Bisa dibuka mikrofonnya ikhwan, akhwat yang lain ya. Kita Ustazah. seperti biasa ya. Baik. Karena kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il yang merupakan amil yang terkuat, ya, amil yang kuat, maka konsekuensinya isim kana dan khobar kana, isim kana dan khobar kana itu bisa berubah posisi. Ya, artinya tidak teratur. Bisa kananya duluan beserta saudaranya, kemudian isim kana seperti biasa,
Kemudian terakhir adalah khobar Kana. kana. Ya, itu ini ya. Itu misalnya ya. Saya kasihkan contoh misalnya. Kalau yang seperti biasa adalah kana Zaidun aliman. Tulis ya. Kana Zaidun aliman. Apa artinya itu? Apa artinya? Zaid Apa artinya ikhwan, akhwat? seorang yang berilmu. Zaid adalah seorang yang berilmu. Yang berilmu, ya. Yang berilmu. Nah, karena kana adalah fi'il dan dia yang kuat, makanya kita bisa ubah posisinya isim kana dengan khobar kana. Maka kita bisa katakan begini. Kana aliman Zaidun. Itu boleh. Kana aliman Zaidun. Itu boleh. Atau bisakah kita mengedepankan khobar kananya dibandingkan kananya? Bayangkan. Ya, saking kuatnya amalannya, khobar kananya bisa di depan. Nah, kalau khobar kananya di depan berarti bagaimana, ikhwan? Kan kalau kana aliman Zaidun atau kana Zaidun aliman, itu kan bentuknya kana, kemudian isim kana, kemudian khobar Kana. kana, ya. Kalau kana aliman Zaidun, yang mana di situ kana, kemudian aliman sebagai Sebagai aliman khobar sebagai kana khobar kana dan Zaidun sebagai isim isim kana. isim kana. kana. Bisa juga khobar kananya malah lebih duluan. Lebih duluan. Berarti apa itu jadi apa? Aliman Zaidun. Aliman Aliman kana Zaid. kana Zaid. Kan. Begitu. Bisa. Bisa. Ya. Maka itu yang antum harus ketahui ya. Karena dia amilnya kuat, makanya dia bisa acak. Ya. Acak. Nah, itu kalau kana ya. Kemudian inna, karena kita sepakat inna itu amilnya lemah, maka karena dia amil lemah, maka inna memiliki ketentuan, dia harus berurutan. Harus inna dan saudara-saudaranya, kemudian isim inna, kemudian khobar Inna. inna. Harus begitu. Contoh, saya kasihkan contoh. Inna Zaidan alimun. Terus contohnya, Inna Zaidan alimun. Sesungguhnya Zaid itu alim, ya, berilmu. Berilmu. Karena inna itu adalah huruf dan dia amilnya lemah, maka inna, ya, susunannya itu harus berurut seperti ini. Tidak boleh khobarnya duluan, ya, apalagi khobarnya lebih didahulukan ketimbang amilnya. Ya, innanya tidak bisa. Contoh misalnya alimun inna zaidan, tidak boleh. Ya, atau misalnya inna alimun zaidan, tidak boleh. Dia harus berurutan. Dia harus berurutan. Khobarnya harus di belakang. Kecuali jika khobarnya berupa syibhul jumlah. Kecuali jika khobarnya berupa Jumlah. Ya, syibhul jumlah. Syibhul jumlah terdiri dari apa? Jar wal majrur atau Jar zorfiyah. majrur dan Zorfiyah. zorof. Zarf. Jar majrur dan Zarf. zorof. Ahsan. Contoh misalnya inna fil baiti Zaidan.
Inna fil baiti zaidan. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh. Contoh, inna amamal baiti zaidan. Inna amamal baiti zaidan. Kenapa bisa ikhwan, akhwat? Jar majrur dan zorof itu bebas, ya. Kenapa bisa jar majrur dan zorof itu bebas? Ya, dia bisa di mana saja ya, jar majrur sama zorof. Karena ada kaidahnya ya. Kaidahnya. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Kaidahnya itu saya kira angkatan 1 pernah tahu. Musdalifah, masih ingat kaidahnya Musdalifah? Musdalifah, masih ingat kaidahnya? Lianna al-araba yang berluas-luasan dalam apa? Iya, apa kaidahnya? Kalau kaidahnya Musdalifah karena orang Arab berluas apa? Karena orang Arab apa Nurasya? Karena orang Arab berluas-luasan pada keadaan jar majrur dan zorof yang orang Arab tidak berlain keduanya. Ahsan. Li'annal araba yatawassa'una fil jari wal majruri. Mereka pindah bantal. Wa zarf malam yatawassa malam yatawassa'u fi ghairihim fi ghairihim. Lianna al-araba yatawassa'una fil jari wal majrur wal zarf ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Sebab orang Arab mereka berluas-luasan di jar majrur dan zorof apa yang mereka tidak berluas-luasan kepada selainnya. Maksudnya apa tuh, Ustaz? Bisa Baik. diulang lagi Ustadz, Afwan. Sebab orang Arab li'annal araba yatawassa'una mereka berluas-luasan fil jari wal majruri wa zarf malam yatawassa fi ghairihima. Apa yang mereka tidak berluas-luasan kepada selain keduanya. Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Arab itu untuk masalah jar dan majrur ya mereka berluas-luasan bebas ya. Bebas di mana posisinya. Nah, sedangkan berbeda dengan kaidah yang lain ya, kaidah yang lain itu terikat dengan kaidah. Adapun jar majrur dan zorof ya mereka berbebas-bebasan. Bahkan jar majrur dan zorof bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il dan seterusnya. Nah, maka itu kaidah yang harus kita ini ya.
ketahui ya. Dan itu kaidahnya ada di Syarih Ibnu Aqil ya, di Alfiyah. Nah, jadi antum harus tahu jar majrur dan dzarf itu bebas, ya. Bebas bagi orang Arab. Makanya seperti begitu. Nah, ini kaidah tentang inna dan kana ya, bahwasanya kana itu karena dia fiil maka dia bebas posisinya, sedangkan inna dia tidak bebas posisinya, dia harus berurutan. Fahim tum jamian? Paham semua ikhwan akhwat? Pahimnya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sebelum kita sekalian kita terakhir ya zona, habis itu kita buat sesi tanya jawab karena malam ini kita zona saja ya, kita pelan-pelan saja. Baik. Sekarang kita akan masuk ikhwan wa akhwat di zona dan saudara-saudaranya. Kata penulis atau kata An-Nazim rahimahullahu taala, zanna wa akhwatuha insib bi dhanna al-mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'ala al-athar ka khiltuhu hasibtu zahamtuhu ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu ja'altuhu takhadtuhu wa kulli ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama ka qawlihim dhanantu zaidan munjida wa ja'al lana hadzal makana masjida. Berusaha lompat. Ya, coba dimatikan coba dulu Ahmad ya. Ya. Ini baitnya dari 144 ya. Betul tidak? Betul, Iya. Ustaz. 144, 45, 46, 47 ya. Nah, Sampai 147. Kita akan mulai ya. Kata penulis, insib bi dhannal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Di bait ke-144 ini kita dapatkan masail ya, permasalahan, yaitu hukum dhanna terhadap mubtada dan khabar. Hukum dhanna terhadap mubtada dan khabar. Kata penulis, insib bi dhannal mubtada ma'al khabar. Nasabkan mubtada bersama khabar dengan dhanna. Coba diperhatikan sekelilingnya Anwar ya. nah, Ustaz. Masih agak bocor ya. Nah. Nasabkan mubtada bersama khabar dengan dhanna. Wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Dan seluruh fi'il yang akan disebutkan setelahnya. Apa mereka? Dan seluruh fi'il yang akan disebutkan setelahnya. Maka antum perhatikan ikhwan, akhwat. Bertiga. Dhanna, kalau kemarin kana mengapakan mubtadanya? Mengapakan? Apa amalannya? Kana merupakan Merupakan isimnya. Isimnya Ya, merupakan isimnya, kemudian mengapakan khabarnya? Masukkan khobarnya. Menasabkan khabarnya. Kalau inna diapakan isimnya? Memasukkan Menasabkan khabarnya, memasukkan menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. khabarnya. Sedangkan dhanna diapakan tadi berdasarkan artinya? dua-duanya Menasukkan mubtada bersama khobar. Kan mubtada dan Khobar. khabar. Pertanyaannya, kita sekarang berada di bab apa? Isim yang marfu atau isim yang mansub? Berada di isim yang marfu. Isim yang marfu, ya kan? Marfu'atul asma. Betul tidak? Betul. Mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Loh, kenapa bisa ada zonna? Kan zonna apa amalannya ikhwan akhwat?
Mansub, Ustaz. Menasubkan. mubtada dan khobar. Menasubkan dua-duanya. Ada tidak di situ merofakkan? Tidak Tidak. ada, Ustaz. Tidak ada ya? Terus kenapa masuk di sini? Betul tidak? Iya. Loh. Kalau memang dia menasubkan, harusnya kan dia masuk di bab mansubat. Mansubat. Isim-isim yang mansub. Betul tidak? Betul. Masuknya ke kenapa nawasih tadi Ustaz. Masuknya ke nawasih. Ahsan. Kenapa bisa ikhwan? Karena dia memiliki satu pembahasan dengan kana beserta inna. Yaitu apa pembahasan babnya? Nawasih. Nawasih. Mubtada wal khobar. Nawasih, mubtada dan khobar. Penghapus hukum mubtada dan khobar. Dan khobar. Ya. Penghapus hukum mubtada dan Khobar. khobar. Makanya itu disebutkan sekalian. Menyebutkan sesuatu yang bukan pada tempatnya tapi memiliki hubungan permasalahan disebut dengan nama istidrad. Istidrad. Saya tulis ya. Istidrak. Istidrad. Pakai jim Ustaz Sorry. belakangnya. Istidraj. Bukan jim. Kalau istidraj itu ini bukan. Ini istidrad pakai dal. Dal. Istidrad. Ya Allah. Istidrad. Sudah lihat? Pakai to ya. Memang pakai to Ustaz. Istidrad. Pakai Itu ro itu Ustaz. Itu pembahasan ilmu balaghah ya, ilmu balaghah. Yaitu menyebutkan sesuatu yang bukan pada tempatnya tapi memiliki kesamaan atau kesesuaian pembahasan. Sekarang saya tanya, Zonna dan saudara-saudaranya tempatnya di marfuat atau bukan? Bukan. Zonna dan saudara-saudaranya akhwat, tempatnya di marfuat atau bukan? Fuad. Mansubat Ustaz. Harusnya tempatnya di mana? Mansubat. Harusnya di mansubat. Isi mansub, iya kan? Iya. Betul. Kenapa ditempatkan di marfuat? Karena adanya kesesuaian pembahasan dengan kana dan Inna. yaitu nawasih mubtada dan khobar, dan itu dalam balaghah disebut dengan nama Istidrad. istidrad. Menyebutkan sesuatu yang bukan pada tempatnya namun karena adanya kesesuaian pembahasan. Gitu. Ya. Makanya di sini zonna antum tidak dapatkan marfu ya, mansub dua-dua. Mubtadanya mansub, khobarnya jadi mansub. Mubtadanya mansub, khobarnya menjadi mansub. Akan tetapi ikhwan wa akhwat, yang dia mansubkan ya, mubtada dan khobar yang dia mansubkan bukan menjadi isim zonna atau khobar zonna. Ya. Bukan menjadi isim zonna dan khobar zonna. Contoh misalnya, saya kasihkan contoh. Misalnya zonantu Zaidan aliman. Zonantu Zaidan aliman. Saya menduga Zaid adalah orang alim. Kan asalnya mubtada khobarnya yang mana ya ikhwan akhwat? Mubtada khobarnya Zaidun alimun. Zaidun Alimun. alimun. Itu kan asalnya mubtada khobarnya.
Dimasukkan zonantu menjadi zonantu Zaidan Aliman. aliman. Mansub dua-dua kan? Ya. Mansub dua-dua. Tapi kedudukannya bukan menjadi isim zonna dan khobar Zonna. zonna, bukan. Bukan. Mereka berdua jadi maf'ulun bih. Mereka berdua menjadi maf'ulun Maf'ulun bih. bih. Hukumnya maf'ulun bih mansub. Maka ketika antum i'rab Zaidan, maka antum meng'irab Zaidan itu adalah maf'ulun bi pertama. Ya. Maf'ul bi pertama, maf'ul bi awal. Kemudian hukumnya apa? Maf'ulun bi Mansubun. mansub. Dia mansubnya karena apa? Maf'ulun bi. Karena maf'ulun bi. Karena Maf'ulun Zonna. Begini. Maf'ulun bi ikhwan, kenapa dia bisa mansub? Ya. Karena adanya fiil dan fa'il. Ya. Amilnya apa? Amilnya kenapa bisa mansub? Fi'il dan fa'il. Fiil dan Fa'il. fa'il. Sekarang, yang mana fiilnya di situ zonantu? Yang mana fiilnya? Zonna. Domir. Zonna. Fiil kan? Iya. Fa'il. Yang mana fa'ilnya? Tu. Domir tu. Domir tu. Itu fa'ilnya. Maka maf'ulun bi dia mansub karena amilnya adalah fiil dan fa'il. Gitu ya. Kemudian tanda nasabnya apa? Fathah. Zahirah. Tandanya adalah fathah. Zahirah. Fathah zahirah. Nah, karena termasuk isim apa? Mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Saya tulis ya. Maf'ulun bi awal mansubun bil fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu, pakai dhal ya. Itu auto typo, auto text, auto texting ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Maf'ulun bi awal hukumnya mansub karena fi'il dan fa'il. Tanda mansubnya fathah zahira karena merupakan isim mufrad. Itu Zaidan. Kemudian aliman antum i'rab sebagai maf'ulun bi Kedua. tsani, maf'ulun bi yang kedua. Ustadz, na'at dan man'utnya tidak disebutkan Ustadz. Na'at dan man'ut yang mana itu? Zaidan aliman itu bukan na'at dan man'ut. Oh bukan. Kan aliman antum sudah i'rab sebagai maf'ulun bi tsani. Nah, Ustadz. Betul tidak? Nah. Ya. Antum kan i'rab. Bukan Zaid dan alim, bukan Zaid yang alim, bukan dia sebagai ini ya. Bukan dia sebagai na'at ya, bukan dia sebagai na'at. Batal dia na'atnya ya. Kenapa bisa batal? Karena Zaidun itu ma'rifah. Sedangkan aliman itu nakirah. Enggak boleh. Nah, Ustaz. Batal. Ya. Nah, Ustaz. Makanya itu yang antum ya. Contohnya zonantu. Sudah? Baik, itu contohnya ya. Nah, Ustaz. Kita lanjut lagi. Kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu. Nah, beliau berikan fiil berikutnya, saudaranya zonna. Ya, dan kita sepakat zonna dan saudaranya adalah fiil. Fiil ya. Zonna dan saudaranya adalah fiil. Ya, fiil. Yang dimana fiilnya tersebut, fiil dari zonna itu membutuhkan dua maf'ulun
Jadi antum ketahui ya bahwa zonna itu membutuhkan dua maf'ulun bi yang mana dua maf'ulun bi asalnya itu berasal dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ya. Nah, sekarang kita sebutkan saudara-saudaranya zonna yang merupakan fi'il semua. Ka khiltuhu, seperti khiltuhu, satu. Kemudian yang kedua hasibatuhu, dua. Yang ketiga za'amtuhu, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ra'aituhu, ra'aituhu. Kemudian yang kelima wajadtuhu. Kemudian yang keenam alimtuhu. Kemudian yang ketujuh ja'altuhu. Kemudian ittakhadtuhu. Yang keberapa itu ittakhadtu? 8. Kedelapan. Yang kedelapan. Maka 8 saudaranya zona. Tambah zona berarti 9 ya. Berarti 9. Gitu ya. Jadi ada yang sempat saya dengar beri cerita-cerita ya bilang, Ustadz kenapa bisa inna sedikit? Kenapa karena banyak saudaranya ya? Jawabannya antum tahu apa? Karena bapaknya tidak KB. La haula wala quwwata. Karena orang tuanya tidak KB katanya, jadi makanya banyak saudaranya. Gitu ya. Itu apa namanya? Selingan ya. Selingan. Karena sudah capek belajar nahwu akhirnya begitu candanya. Karena bisa inna sedikit saudaranya karena banyak saudaranya. Dan karena orang tuanya tidak KB. Makanya begitu. Harusnya nanya Ya. gini Ustadz, kenapa kok pakainya bukan ikhwan, kok pakainya ahwat gitu Ustadz. Oh, pakai akhwat. Karena itu dari kalimah, kata. Kata. Kan kata. Kan asalnya kalimah. Kata. Iya. Kata. Maka dikatakan akhwat. Kenapa bukan kana wa ikhwanuhu? Gitu. Ya. Iya. Kana wa ikhwanuhu. Atau bukan inna wa ikhwanuhu. Iya kan? Iya, maksudnya gitu. Atau zonna wa ikhwanuhu. Karena maksudnya itu adalah kalimatun. Kalimatun kata. Kan kalimatun apa? Isim, fiil, dan huruf. Iya. Ya. Nah, makanya dikatakan akhwat, saudari-saudari. Gitu ya. Nah, ada 9 ya, ada 9. Asalnya itu adalah zonna, kan zonan itu kan asalnya dia zonna. Kemudian khiltuhu asalnya adalah, ada yang tahu asalnya? Khola. Khola. Khola yakhilu. Polanya pakai ini Ustadz, pakai alif bengkok. Bukan. Pakai alif tawilah. Khola. Khola biasa nggak ada panjangnya Ustadz. Iya. Khola yakhulu. Oh, ini ajwaf ya Ustadz ya? Iya, fil ajwaf. Kemudian hasibatu. Hasibatu itu asal Hasiba. itu asal apa? Itu hasib itu ikhwan, akhwat? Hasiba. Hasiba. Hasiba yahsabu. Masya Allah, baru tahu setelah belajar bahasa Arab di sini penggunaan akhwat. Iya. Kemudian za'amtu. Za'amtu, apa asalnya itu za'amtu? Zaima bukan? Za'ama Yaz'um. yaz'umu. Za'ama yaz'umu. Za'ama yaz'umu. Kemudian ra'aitu, itu asalnya apa? Ro'a ya Ustaz. Ro'a yaro. Ini fiil mu'tal. Ro'a yaro. Saya tulis ya. Ro'a yaro. Kemudian wajadtu. Wajadtu apa asalnya? Wajah.
Wajada Yajidu. Wajada. Wajidu. yajidu. Yajidu. Ini fi'il apa namanya? Fi'il misal. Fi'il misal. Fi'il misal di awal huruf illat. Fi'il misal ya. Ahsan. Kemudian alim tu asalnya apa? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kemudian ja'altu asalnya apa? Ja'ala yaj'alu. Ja'ala Yaj'alu. ya ja'alu. Kemudian ittakhaztu asalnya Ittakhaza yattakhidu. ittakhadha Yattakhidu. yattakhidhu. Selesai ya? Kemudian dia bilang di situ wa kullima min hadhihi wa kullima ya terakhir wa kullima dan setiap apa min hadhihi sarraftahu falyu'lama dan setiap apa dari yang engkau tasrif darinya maka ketahuilah. Dari setiap apa yang engkau tasrif darinya maka ketahuilah. Nah, berapa tadi jumlahnya zona beserta saudaranya? Ada berapa? 9. 9. Terhitung dan zona ya? 9. Sama zonanya 9. Saudaranya 8. 9. Saudaranya ada Caranya 8. 8. Ya. Tambahkan satu lagi yaitu sami'tu. Sami'tu saya mendengar. Asalnya adalah sami'a Yasma'u. yasma'u. Totalnya ada berapa? 10 totalnya. Jadi 10 sama benar. 10 ini ikhwan antum bisa bagi menjadi 4 jenis. Terbagi 4 kelompok. 10 ini terbagi menjadi berapa kelompok? 4. 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok zonantu, khiltu. Pelan-pelan Ustaz. Kelompok pertama masih cepat. Iya Ustaz. Iya, terbagi berapa kelompok ikhwan akhwat? 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok pertama zonantu berurutan. Iya. Zonantu, khiltu, Khiltu, hasibtu dan zamtu. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua yaitu ra'aitu, wajadtu dan alimtu. Ra'aitu, wajadtu dan alimtu. Berurutan kan di nazamnya ya? Berurutan kan? Iya. Berurutan. Ra'aitu, wajadtu, alimtu. Kelompok yang ketiga di syater awal di bait 146 ja'altu ittakhaztu. Dan kelompok yang terakhir, kelompok keempat yaitu apa? Yang kita tambah zona dan sami'tu. Sami'tu. Kan zona kan sudah di kelompok pertama. Sama. Ya. Apa? Iya Ustaz. Kelompok pertama. Kelompok pertama apa tadi ikhwan akhwat? Zonantu, Khiltu, hasibtu dan zamtu. Ya, ada berapa? Ada 4. 4.
empat ini, ya empat fiil ini menunjukkan, ya memberikan faedah, maksudnya fiil ini menunjukkan kuatnya, ya atau dugaan besar terjadinya khobar. Dugaan besar terjadinya khobar. Di khobar Ustaz. Dugaan. Dugaan terbesar terjadinya khobar. Contoh, kita berikan contoh yang dari tadi. Kita kembalikan contohnya itu tadi yang saya chat, ya. Gitu ya. Coba perhatikan di atas. Sudah terhapus ya? Misalnya, zonantu Zaidan aliman. Zonantu Zaidan aliman. Saya mengira Zaid seorang ulama, berilmu. Seorang alim atau yang berilmu. Maka empat hal ini, zonantu, khiltu, hasibtu, dan zamtu, memberikan faedah dugaan besar terjadinya khobar. Yang mana khobarnya di situ? Berilmu bukan? Aliman. Kan asalnya mubtada khobar tuh? Mubtada khobar tuh? Maka dugaan besar saya, Zaid itu berilmu. Oleh karenanya, empat-empatnya, zonantu, khiltu, hasibtu, dan zamtu, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menyangka. Artinya apa? Menyangka. Menyangka. Menyangka, menduga sama Ustaz. Iya, menyangka, menduga ya. Kan jenis bahasa Indonesia ya. Sangkaan atau dugaan yang menunjukkan kemungkinan besar terjadinya khobar tersebut. Makanya empat tersebut kita memberikan terjemahan menyangka atau menduga. 100% gitu ya Ustaz ya? Apa 90%? Kalau sangkaan enggak. Kalau sangkaan itu dari 51% sampai 99%. 51% sampai 99%. 99. Antum harus tahu ya tingkatannya. Kalau bodoh berapa persen? Bodoh jahlun. 0%. 0% bodoh. Kalau berilmu berapa persen? Berilmu berapa persen? 100%. Itu namanya berilmu. Itu namanya ilm. Jahal berapa persen? Bodoh? 0%. Ilmu berapa persen? 100%. Dugaan, dugaan berapa persen tadi? 51 sampai 99%. Sangkaan itu wahmun. Sangkaan itu 1% sampai 49%. Wahmun. Saya tulis. Sangkaan itu 1% sampai 49%. 49. Kalau yang tadi yang pertama namanya apa Ustaz? Kalau yang kan tadi sangkaan menyangka juga. Sangkaan, dugaan. Dugaan. Siapa yang ribut sekali? Rina. Perhatikan mikrofonnya Rina. Ya. 51 sampai 99 itu namanya zon. Kalau waham itu berapa persen? 1 sampai 49%. 49. Itu namanya waham. Dugaan awal ya. Di bawahnya zon. Iya, waham. Ini saya kasihkan antum marotib idrok. Tingkatan ilmu ya. Kalau 50%, apa itu 50%? Zon. Roji, Ustaz. 50% itu syak, ragu. Ragu. 50% itu apa? Syak. Ragu. Tadi waham berapa persen Ustaz?
1 sampai 49. Berapa persen tadi? 49%. Berarti kalau gitu urutannya Saya kan di bawah zone dong Ustaz. Tadi kan Ustaz bilangnya di bawah zone. Berarti kalau gitu zone dulu, syak baru waham. tuh ya, Zone dulu saya ya, enggak paham maksudnya 51 tuh. sampai 90. Di Yang Enggak, di bawah tadi awal kan Ustadz yang 51 sampai 99%. Iya, yang 51 tadi sampai yang 99 yang mana? Nah, berarti itu yang kedua. Ya Ustadz, berarti yang yang pertama itu keduanya kan yang 1 ini yang sampai syak. 49%. Yang kedua yang syak berarti Ustaz, bukan yang Ya buat yang mana waham. dimaksud? Yang mana Kan tiga. dimaksud? Ustaz kan tadi Hah? infonya yang zone itu 51 sampai 99. Kemudian menyebutkan waham itu 1 sampai 49. Terus yang syak itu 50%. Berarti kalau pakai misalnya marotip harusnya 51, 50, 49. Berarti zone waham, zone syak kemudian waham gitu Ya, itu bukan kan Ustaz? tingkatan aja. Iya, itu kan tingkatan. Jadi tingkatan paling tinggi apa dalam Zone. marotib ilm? Zone. Paling tinggi tadi 100%. Alim, Ustaz. Oh, alim. Ilm. Berilmu. Kemudian di bawahnya ilm apa? Zone. Zon. Kemudian 50-50 Syak. Kemudian di bawahnya syak apa? Waham. Kemudian paling terakhir Jahal. Zona dan saudara-saudaranya yang kita maksud itu adalah yaitu zon 51 sampai 99. Ya. Itu yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua apa tadi? Kelompok kedua? Kelompok kedua yang wajatu alim tuh. Ada 3 ya. 3 fiil ini memberikan faidah keyakinan dan terwujudnya khobar. Ilmu berarti ini saatnya. Keyakinan dan terwujudnya khobar. Misalnya saya kasihkan contoh lagi. Alim tu Zaidan aliman. Alim tu Zaidan aliman. Maka aliman itu kan khobarnya ya. Berarti kemungkinan terjadi, bukan kemungkinan, yakin terjadi, maka itu disebut dengan ra'aitu, alimtu, dan wajadtu. Maka ra'aitu, alimtu, dan wajadtu itu memberikan faedah fiil keyakinan dan terwujudnya khobar tersebut. Intinya ya 100% ya sudah berilmu istilahnya. Yakin Ustaz ya? Ya, yakin. Oleh karenanya ra'aitu, alimtu, wajadtu. Kalau ra'aitu di terjemahannya biasa antum bilang apa? Aku mendapatkan. Aku melihat. Ra'aitu. Ra'aitu aku melihat. Alimtu apa artinya? Aku mengetahui. Aku mengetahui. Kalau wajadtu? Aku mendapati. Itu kalau maf'ulun bihnya bukan, itu kalau ra'aitu, alimtu, dan wajadtunya dia bukan penasukh mubtada dan khobar. Tapi kalau dia masuk di dalam penasukh mubtada dan khobar, antum tidak memberikan terjemahan seperti itu. Antum berikan terjemahan saya meyakini. Saya meyakini. Sama seperti ra'aitu Zaidan aliman. Nah, berarti apa artinya itu ra'aitu Zaidan aliman? Saya meyakini Zaid orang yang alim. Orang alimnya. Bukan lagi ra'aitu saya melihat, bukan. Karena itu bukan nawasikh mubtada dan khobar. Nah, gitu. Ya. Itu jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga. Apa yang jenis ketiga? Ja'altu dan ittakhadtu.
Dua fiil ini memberikan faidah berubah dan berpindah. Dua fiil ini memberikan faedah apa? Berubah dan berpindah. Berubah dan berpindah. Berubah dan berpindah. Ya, at-tasir wal intiqal. At-tasir wal intiqal. Contohnya apa? Contohnya, coba saya minta siapa? Pak Amin. Ya, hadir. Pak Amin dan ikhwan dan akhwat, coba dibuka surah An-Nisa ayat 125. Gambarin Tad. Apa itu? Lagi garing. 66. Iya, silakan. Ayat berapa Ustadz? An-Nisa ayat 125. An-Nisa ayat 125. Ini ada di juz 5 ya? Juz 5 iya Ustaz. Juz 5. Juz 5. Ya. Fadal, Pak Amin. Sudah, Pak Amin? Belum Tad. Lampu Ya. udah mati. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Anu ya, tradisinya para salaf ya, belajar pada saat lampu sudah mati. Maklum udah ujur saya nih Tad. Oh, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Pak. Coba saya tanya ke yang lain ya. Coba saya minta Mardia. Nah, Ustaz. Silakan. Anissa ya, Ustaz. Ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Baik. Yang mana pembahasan kita di situ, ikhwan, akhwat? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ittakhaza fiilnya, Allahu fa'ilnya, Ibrahim itu maf'ulun bi pertama, khalila maf'ulun bi sani. Yang dimana ittakhaza bermakna apa tadi? Ittakhaza bermakna ini tadi apa ya? Berubah atau pindah dan berpindah. Berubah dan berpindah. At-tasir wal intiqal. Artinya Allah menjadikan Ibrahimnya berubah menjadi khalila, kekasih. Makanya Ibrahim digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ya kan? Makanya itu at-tasir wal intiqal, berubah dan berpindah. Ibrahim menjadi khalil. Gitu. Ya. Itu jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang terakhir adalah apa jenis terakhir tadi? Sami'tu. Sami'tu, yaitu memberikan faidah penisbahan kepada pendengaran. Memberikan faidah penisbahan, ya, penyandaran kepada pendengaran. Aduh, mati. Memberikan faidah penisbahan kepada pendengaran. Alhamdulillah. Ya. Ya, selesai ya, ikhwan akhwat, alhamdulillah.
Ya, Ustadz tadi cukup ketiga detail. sama keempat berarti bukan masalah keyakinan ya Ustadz ya? Bukan. Ya. Mungkin Astagfirullah. keyakinan cuma Kalau 1 dan 2 aja Ustadz ya? ya, betul. 1 dan 2. Tapi kalau kalau 1 itu dugaan besar, kalau yang kedua itu yakin, ya, yakin terjadinya. Yakin tadi. Makanya antum ketika antum bertemu di ro'aitu, alimtu dan apa namanya? Wajadtu, ya, meskipun di dalam kalau saya cek-cek itu ya kebanyakan cuma 1 fiilnya, dia bukan temannya zonna, bukan saudaranya zonna, ya, tapi antum harus hati-hati ketika bertemu dengan ro'aitu, wajadtu, alimtu, ya, hasibtu, zamtu. Nah, gitu. Antum harus hati-hati. Antum perhatikan baik-baik dia termasuk saudaranya zonna atau bukan. Kalau dia bukan saudaranya zonna, ro'aitu antum terjemahkan saya melihat. Yang butuh sama 1 maf'ulun bi, ya, sama seperti wajadtu. Nah, dia butuh sama 1 maf'ulun bi, dan alim itu juga, ya, alim itu membutuhkan 1 maf'ulun bi. Nah, tapi kalau dia temannya zonna, dia butuh 2 maf'ulun bi. Oh, Masya Allah, masih ada bait terakhir ya. Kita baca saja ya. Baca saja. Kaqaulihim zanantu Zaidan unjida. Seperti ucapan mereka, saya menyangka zonantu Zaidan munjida. Saya menyangka Zaidan itu munjida, orang yang suka memberikan pertolongan. Kemudian waj'al lana hadzal makana masjidan. Waj'al lana hadzal makana masjidan. Dan jadikan untuk kami tempat ini sebagai masjid. Tempat ini. Perhatikan di situ ikhwan, waj'al, ya kan? Itu kan temannya, itu kan dari kata ja'al tuh ya. Tasrifnya ja'al tuh kan. Mana maf'ulun bi awalnya? Nanya. Nanya. Apa? Maf'ulun bi awal, maf'ulun bi awal. Ini hada. Hadzal makan. Hada. Kemudian yang keduanya masjidah. Iya. Iya. Hadzal makana. Kemudian maf'ulun bi saninya Masjidah. Masjidah, ya. Masjidah. Gitu ya. Nah, jadi itu yang antum harus ketahui ya. Kalau dia itu tertasrif dari ja'al itu tertasrif. Sama seperti kalau dia modelnya menjadi isim fa'il misalnya. Isim fa'il. Contoh misalnya, coba dibuka kembali ke mardia ya. Kembali ke Mardia. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 124 juz 1. Berapa Ustaz? 24. 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Di asad. Ya, mana pembahasan kita di situ? Ja'ilu bukan Ustaz. Qala ini Gimana? Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Hasan. Nah, di situ. Mana di situ maf'ulun bi awalnya? Domir kaf dan domir kaf. Ahsan. Kalau antum lihat domir kaf, dia seperti mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih kan? Nah, tapi itu sebenarnya ja'ilun, isim fa'il, amalannya fi'il ya.
Maksudnya begini, qala inni aj'aluka imaman linnas. Gitu. Ya, Iya kan? Iya kan? Nah, gitu. ya. Qala ini ja'altuka linnasi imaman. Nah, gitu. Saya ingin menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Nah, maka ini sesuai dengan apa namanya? Artinya dari tadi at-tasyir wa al-intiqal, yaitu berubah dan berpindah. Saya menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam, intiqal berpindah. Nah, itu contohnya ya, Hasan. Sama seperti ini ya. Nah, berarti alhamdulillah ya. Itu. Saya Ustaz, kasih kalau contoh dalam aman Ustaz, Al-Qur'an ini. Alhamdulillah selesai ya pembelajaran kita Ustaz boleh pada tanya malam Ustaz, hari ini. Apa itu? kalau misalnya zonantu yang tadi di kalimat itu, misalnya zonantu, kemudian sesungguhnya, jadi aku mengira sesungguhnya Ali berilmu, ditambahkan inna atau anna gitu Ustaz. Tidak harus, tidak harus. Kalau Tergantung misalnya konteks bisa kalimat. dimasukin kayak gitu jadi gimana Ustaz? Apakah dia menjadi yang maksudnya tetap maf'ulun bihi-nya yang mana Ustaz jadinya? Yang mana dulu? Seperti di Dursul Lughah. Seperti zonantu, sesungguhnya Sama seperti ini, sama pertanyaannya nanti sama seperti ini Zidan. Bagaimana kita membedakan ja'ala atau yang lainnya itu termasuk saudaranya zon atau tidak? Itu kan intinya kan? Nah, bagaimana cara membedakan antara ja'ala yang termasuk zona, saudaranya zona atau tidak? Kan itu intinya. Jawabannya itu kembali ke konteks atau kembali ke siak perkataan, siakul kalam. Kalau konteks perkataannya, makanya alasan kenapa saya kenapa kita berikan terjemahan, kita berikan pembagian supaya antum tahu, oh ternyata ro'a itu ini bermakna al-yaqin. Kemudian apa namanya dari tadi? Ya, hasibtu itu bermakna at-tarjih, ya tarjih li wuqu'il khabar. Makanya supaya kita tahu bahwasanya oh ini maknanya di sini. Supaya pada saat kita masuk di al-kalam, oh kalamnya di sini itu dalam konteks apa? Dalam konteks untuk merojihkan kah? Atau dalam konteks misalnya ro'a itu ya, ro'a itu di situ dalam konteks melihatkah? Hanya sekedar melihat? Atau ro'a itunya di situ dalam konteks untuk meyakinkan, keyakinan terhadap sesuatu akan terjadi. Makanya kuncinya adalah pemahaman terhadap siyak kalam. Oleh karenanya ketika kita membaca sebuah kitab itu harus kita tahu ini penjelasannya tentang apa ini? Penjelasan tentang apa? Karena kenapa? Kita satu, kekurangan kosakata, yang kedua, konteks kalimatnya di dalam kitab tersebut itu kita belum paham. Makanya ketika kita belajar nahwu dan sorof saja itu tidak cukup. Yang kita butuhkan juga adalah selalu tadribat. Saya dari awal Durusul Lughah jilid 1 ya kepada teman-teman ya, saya selalu katakan berkali-kali ya, 4 kunci membaca kitab. Masih ingat Mahzur kunci membaca kitab ada 4? 1. Saya lupa Ustaz. Zahir, apa kuncinya baca kitab Zahir? Ada 4 kuncinya. Yang nanti itu banyak latihan. Nurasya apa? Nurasya kuncinya baca kitab. Nahwu, sorof. Nahwu 1, 2 sorof. Kosak mufrodat. Mufrodat. Yang keempat. Praktek. Tadribat. Nahwu, sorof, mufrodat, tadribat. 1 nahwu. Antum tidak tahu nahwu ya tidak ada gunanya. 2 sorof, tahu nahwu tapi tidak tahu sorof tidak ada gunanya. 3 tahu nahwu, tahu sorof tapi kurang kosakata, ya berarti masih belum latihan. Yang keempat tahu nahwu, tahu sorof ada kosakatanya tapi tidak latihan. Nah di sini yang saya maksud konteks kalimatnya sedang bahas apa, dan itu yang kita bahas di latihan-latihan ketika baca kitab. Ini konteksnya sedang bahas apa. Gitu. 4 cara membaca kitab. 1 apa? Nahwu. 1, 2 sorof, 3 mufrodat, 4 tadribat. tadribat.
latihannya, latihan. Ada nahu, ya ada sorof tidak ada nahu, tidak ada gunanya. Sorof tidak ada nahu, nahu tidak ada sorof, tidak ada gunanya. Sorof ada, nahu ada, tapi mufradat tidak ada, yang tidak bisa baca kitab. Ada sorof, ada nahu, ada mufradat, bagus. Tapi kalau kurang pelatihan, salah satu efeknya itu adalah kurang mengetahui konteks dari perkataan yang sedang dimaksud. Gitu. Dan itu contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Cuma saya tidak bisa hadirkan di sini. Saya kira itu saja, ikhwan wa akhwat. Yang tadi belum Pada dijawab, kita. Ustaz. Yang tadi Yang belum. Jadi mana? yang zonantu tadi kalau tambahin inna jadi gimana, Ustaz? Zonantu Oh, inna. inna zonantu Inna. anna. Zonantu anna Zaidan alimun atau zonantu anna Zonantu Zaidan aliman? Apa itu? anna Zaidan alimun. Oh, berarti dia pakai inna ya. Zonantu anna Zaidan alimun. Kira-kira ini ikhwan, zonantu ini termasuk apa? Termasuk zona dan saudara-saudaranya, atau dia bukan zona dan saudara-saudaranya? Bukan. Bukan, Ustaz. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena maf'ulun bihnya tidak ada. Karena maf'ulun bihnya itu dalam bentuk fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin itu dalam bentuk jumlah ya, anna Zaidan alim. Nah, itu maf'ulun bihnya sebenarnya di situ. Itu maf'ulun bihnya. Jadi zonantu maf'ulun bihnya fi mahalli nasbinnya itu adalah anna Zaidan alimun di situ. Nah, maf'ulun bihnya dalam jumlah. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, kalau zonantu anna Zaidan alimun itu jumlah kubro. Sedangkan anna Zaidan alimun itu jumlah sugro. Jumlah sugro. Nah, gitu ya. Jadi itu contoh mafhum. Era. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, sudah cuma satu mafhum. Cuma satu mafhum. Ya, siapa? Silakan. Silakan. Daro ta'allama itu bukan saudaranya zona. Gimana? Daro ta'allama ada haja habakah? Daro. Ya. Dalro dengan maksuroh. Ya. Ta'allama itu ada haja dan sebagainya itu bukan saudaranya zona. Kemarin Ustadz jelasin pas di Al-Jurumiyah yang angkatan pertama itu Ustadz bagi juga menjadi dua saudarinya, fil qulub pendugaan atau keyakinan. Fil qulub itu dibagi dua, mayadilu ala yakin sama mayadilu ala apa ini rijahan. Terus yang ala yakin itu sama ro'a kalimat wajah. Coba kurang agak rupa. Coba kenapa? Yang apa yang menunjukkan pada keyakinan dan kepastian itu ada ro'a, alima, wajada, daro, ta'allama. Terus yang menunjukkan perkiraan besar itu ada khola, zonna, hasiba, za'ama, adda, haja, ja'ala, haba. Terus yang af'al tahwil, watasi, apa ini? Itu film menunjukkan sesuatu berubah berubah ke yang lain. Ada ja'ala, roja, soyyara. Itu betul. Iya, betul. Terus? Zona, saudaranya. Jadi itu perhatikan di ini ya, perhatikan di pembahasan kita di zona dan saudara-saudaranya itu semua artinya perkiraan, betul tidak? Ya. Saya mengira, saya menduga, dan itu adalah bagian dari af'alul qulub. Ya. Ada af'alul qulub. Nah, itu kita bisa lebih lanjut bahas itu kalau misalnya kita punya waktu ya tentang ini, tentang af'alul qulub. Dan af'alul qulub ya itu, dia memang dia menasabkan mubtada dan khobar. Jadi asalnya itu dia ini. Dia termasuk saudara-saudara dari zona, ya. Saudara-saudaranya dari zona. Nah, gitu.
Cuma kalau kita mau jelaskan kenapa bisa yang dibahas itu cuma ini, wah itu lagi lain lagi ceritanya. Ya, ceritanya. Ya, mafhum? Insyaallah Ustaz. Ya, barakallahu fik ya. Insyaallah di apa namanya kita lanjutkan di pekan depan. Silakan murojaah, silakan di silakan di kumpul tugasnya sama catatannya yang belum kumpul tugas sama catatan. Ingat ya, kumpul tugas sama catatannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sama ini. Kemudian insyaallah saya akan kasihkan latihan ya. Saya kasihkan latihan. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bizal qadar wa minallah nasallahu ta'ala yang fana mimma lamana. Innahu walizalikal qadir alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiikum jami'an.